Alasan saya memilih topik ini adalah karena seperti teman-teman yang ketahui bahwa sistem pernapasan sangat penting dalam tubuh kita. Alangkah baiknya kita mempelajari dan mengetahui bagaimana sistem pernapasan pada tubuh kita agar kita tahu bagaimana cara oksigen masuk ke dalam tubuh kita dan karbon dioksida keluar dari tubuh kita. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Hai guys, mari kita mulai sesi ini dengan menarik napas dalam-dalam. Jadi, tarik napas dalam-dalam, tahan, dan hembuskan. Ulangi lagi. Bukankah Anda merasa segar dan energik? Tetapi beritahu saya kemana sebenarnya pergi udara saat kita bernapas. Anda mungkin berkata itu masuk ke paru-paru kita. Ya, benar. Udara melewati saluran pernapasan, lalu masuk ke paru-paru. Jadi, mari kita jelajahi ciri-ciri dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Udara masuk ke tubuh manusia melalui lubang hidung, yang kemudian melewati rongga hidung. Udara disaring oleh rambut khusus seperti struktur di rongga hidung yang disebut selia. Sel-sel rongga hidung mengeluarkan lendir yang membantu menjebak partikel debu dan menghalanginya bergerak. Bergerak maju, rongga hidung juga memberikan kehangatan dan menambah kelembapan ke udara hidung. Rongga memiliki sebuah sensori khusus yang peka terhadap bau, dan bau itulah alasan mengapa hidung kita adalah rongga indera rongga, organ indera rongga. Hidung faring terbuka ke rongga yang luas yang disebut faring. Faring adalah jalan umum untuk udara dan makanan mudah terlihat ketika Anda membuka mulut. Membuka mulut lebar-lebar yang daerah di belakang lidah kita pernah terpikir oleh Anda. Saat makan Anda batuk karena makanan tidak sengaja masuk ke dalam pipa yang lain. Nah iya, hal ini tidak pernah terjadi sebaliknya. Hal ini karena faring memiliki struktur mirip lipatan tulang rawan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini menutup tenggorokan saat kita menelan makanan, mencegah masuknya makanan di tenggorokan. Jadi, saat menelan, jika epiglotis bagian tertutup, lemah, diikuti oleh faring adalah daerah yang disebut laring, kotak suara laring, dan laki-laki yang sering menonjol keluar ini biasa disebut jakun. Dari sini, udara melewati struktur seperti tabung sepanjang 4 inci yang disebut trakea. Trakea sering disebut sebagai pipa angin. Jika diperhatikan dengan seksama, strukturnya terdapat banyak cincin tulang rawan berbentuk C, PR terdapat pada trakea. Menurut Anda, apa fungsi dari cincin? Cincin ini mencegah kolaps batang tenggorokan dekat dengan paru-paru trakea, atau batang tenggorokan terbagi menjadi 2 tabung yang disebut bronkus. Tabung tunggal disebut bronkus. Masing-masing tabung ini memasuki paru-paru masing-masing. Saat memasuki paru-paru, setiap bronkus selanjutnya terbagi menjadi bronkus sekunder. Yang selanjutnya terbagi menjadi tabung yang lebih halus yang disebut bronkus tersier. Bronchiolis yang jauh lebih halus dengan percabangan berulang bronchiolis akhirnya masuk dalam sekelompok kantung udara kecil seperti struktur yang disebut alveoli. Disebut sebagai kantung udara, alveoli dikelilingi oleh pembuluh darah. Mereka adalah tempat sebenarnya untuk pertukaran gas. Sekarang berbicara tentang organ pernapasan, paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ spons berisi udara yang terletak di rongga dada. Rongga dada hati-hati mengamati ukuran paru-paru. Apakah kedua paru-paru itu sama besarnya? Tidak, paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri. Apakah itu sehingga menyediakan ruang untuk jantung, meski terletak di tengah pangkalan jantung, agak miring ke kiri, dan ruang ini disediakan paru-paru kiri dilindungi oleh tulang rusuk.
Ikan adalah hewan air. Air mengandung oksigen terlarut di dalamnya, tergantung pada suhu dan faktor lainnya. Tingkat oksigen terlarut dalam air sekitar 4-15 mg per liter. Ikan ekstrak oksigen terlarut dari air sekitar dengan proses yang disebut respirasi air. Ikan memiliki struktur khusus yang disebut insang untuk melakukan pertukaran gas dengan air. Insang terletak di kedua sisi kepala ikan di belakang rongga mulut. Pada ikan bertulang insang ditutupi oleh penutup tulang keras yang disebut operkulum. Operkulum itu juga dikenal sebagai insang penutup pada ikan bertulang rawan. Operkulumnya kurang dan bukan individu pada insang, disebut celah insang. Selama proses pertukaran gas, ikan pertama kali meneguk air melalui mulutnya. Pada saat asupan air, mulut terbuka sementara operkulum tetap tertutup. Ikan kemudian menutup mulutnya dan membuka operkulum untuk memaksa air keluar melalui insang. Warna garis merah itu atau coklat merah karena adanya sejumlah besar kapiler darah di dalamnya. Kapiler ini bersentuhan dengan arus air yang melintasi insang. Daerah menyerap oksigen terlarut dari air melalui difusi. Struktur insang yang unik memastikan bahwa mereka menyerap sebagian besar oksigen terlarut dalam air yang lewat di antara mereka. Secara bersamaan, karbon dioksida dari daerah berdifusi keluar dari kapiler insang ke dalam air. Air yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan melalui operkulum terbuka. Selain menjadi organ pernapasan, insang juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan garam dan ikan-ikan seperti ikan bluegill, seahorse, lionfish, Atlantic cod memiliki operkulum yang keras. Contoh terbaik dari ikan yang tidak memiliki operkulum shark. Kemudian semua spesies hiu tidak memiliki operkulum dan hanya memiliki celah insang. Sebagaimana sistem pernapasan telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Takwir ayat 18 yang berbunyi was-subhi idza tanaffas, dan yang artinya dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Dan tafsiran dari Surat At-Takwir ayat 18 yang menjelaskan tentang sistem pernapasan yaitu dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing, tersibak cahayanya sedikit demi sedikit, layaknya orang bernafas. Ketika peristiwa tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta yang dapat dilihat. Begitupun Al-Quran merupakan tanda kebesarannya yang dapat dibaca.